Bertemu kembali dengan Bea Channel Belajar Asik Menyenangkan. Kali ini kita akan masuk materi bunyi untuk muatan pelajaran IPA. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi, ketika ada benda yang bergetar, contohnya senar, maka akan dihasilkan bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 4, yaitu pertama dapat dipantulkan, kemudian dapat merambat melalui medium cair, padat, dan gas. Kalau yang ketiga dapat diserap, kemudian yang keempat dapat dibiaskan. Nah, contoh bunyi yang dapat dipantulkan adalah gema dan gaung. Apa itu beda gema dan gaung? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, sehingga terdengar dengan jelas. Contohnya ketika kita berteriak di pinggir tebing, kemudian terdengar dengan sangat jelas. Ketika kita menjerit, halo, 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 akan terdengar. Ketika kita mendengar kembali, bunyinya setelah bunyi asli, dan itu terdengar dengan sangat jelas. Itulah gema. Nah, apa itu gaung? Gaung itu sama juga dengan bunyi, yaitu bunyi pantul juga. Cuman kalau pada gaung, bunyi pantulnya terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Jadi terkadang seperti tidak jelas. Contohnya ketika kita berteriak dalam gua atau dalam ruangan, kita seperti mendengar suara kita juga tapi tidak jelas. Kenapa? Karena suara tersebut bersamaan dengan bunyi asli. Jadi beda ya, gaung dan gema. Kemudian ada juga nada dan desah. Apa itu beda nada dan desah? Nah, kalau pada nada itu frekuensinya teratur, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, bisa seperti itu. Atau lagu itu teratur dia. Sementara kalau desah itu adalah frekuensi yang tidak teratur. Nah, apa itu frekuensi atau kekerapan? Mungkin kalau dalam bunyi istilah ini sangat-sangat sering terdengar. Nah, frekuensi atau kekerapan adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Ini memang membutuhkan alat tertentu untuk mengukurnya ya. Jadi berapa banyak getaran dalam 1 detik, itulah disebut dengan frekuensi. Nah, frekuensi sendiri yang dapat didengar oleh manusia itu adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Apa itu Hz? Itu satuan dari si frekuensi tadi, yaitu jumlah getaran dalam 1 detik yang disimbolkan dengan satuan Hz atau Hz tulisannya. Nah, gelombang bunyi sendiri ada 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Kalau infrasonik itu gelombang bunyinya tuh di bawah 20 derajat. Kalau audiosonik itu antara 20 sampai 20.000. Sementara ultrasonik itu berarti melebihi dari 20.000 Hz. Nah, bunyi infrasonik yang tadi itu di bawah 20 Hz itu biasanya dihasilkan oleh benda-benda yang berukuran besar seperti gempa bumi, kemudian getaran-getaran mesin besar. Nah, ini yang mampu mendengarkan ini adalah jangkrik, angsa, anjing, ya kan? Kalau audiosonik ini adalah bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia. Kalau audio tadi kan 20 sampai 20.000 Hz. Kenapa? Karena gendang telinga kita memang hanya mampu menghasilkan gelombang listrik syaraf yang dapat diterjemahkan otak, dan itu hanya mampu menerjemah antara 20 sampai 20.000 Hz. Lebih dari situ telinga kita akan rusak. Nah, kalau ultrasonik berarti yang melebihi dari 20.000 Hz. Nah, tidak semua hewan juga yang sanggup mendengarkan ini. Contohnya yang mampu mendengarkan adalah kelelawar. Kelelawar itu memanfaatkan gelombang ultrasonik yang dikeluarkan dari mulutnya, nanti akan dipantulkan kembali. Dia bisa mendengarkan bahwa oh iya, posisinya tinggal misalnya 200 meter lagi, atau mungkin 10 meter lagi dia akan berbelok ketika misalnya dia merasakan pantulannya suara. Itulah yang nanti kalau kita pelajari kemampuan itu disebut dengan kemampuan ekolokasi. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya cepat rambat bunyi?
itu ada suhu dan tingkat kekerasan. Suhu semakin tinggi suhu pada medium, maka semakin cepat rambut bunyi itu terjadi. Sementara kalau semakin keras suatu medium, maka cepat rambut bunyi juga akan semakin besar. Nah, apa tuh kegunaan bunyi? Kegunaan bunyi salah satunya yang paling sering kita gunakan yaitu untuk alat komunikasi. Contohnya seperti ini berbicara, itu juga kegunaan dari bunyi. Memberikan sinyal, kemudian tanda seperti klakson, bel, sirine, itu juga kegunaan bunyi yang sering sekali kita hadapi setiap hari. Kemudian kegunaan bunyi selanjutnya itu adalah berupa nada dan irama yang digunakan sebagai media atau sarana kehiburan. Misalnya ketika kita mendengarkan musik, itu juga kegunaan dari bunyi ya. Kemudian kegunaan bunyi selanjutnya itu digunakan dalam bidang kedokteran. Misalnya memeriksa kehamilan. Ini bunyi ultrasonik ya. Ultrasonik tadi lebih dari 20.000 Hz. Nah, kemudian kegunaan bunyi selanjutnya adalah untuk mengukur kedalaman air. Oke, itu saja materi bunyi pada hari ini. Sampai bertemu kembali di materi BH Channel selanjutnya. Bye-bye.